Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinto Pramuda, asal Universitas Biadharma Palembang, jurusan Teknik Informatika, kelas IF1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar teknologi informasi yang diajar oleh Ibu Kiki Rizky Nopawardani. Materi yang saya bawakan adalah keamanan komputer. Apa itu keamanan komputer? Dilansir dari dosen pendidikan, keamanan komputer adalah keamanan untuk melindungi komputer serta jaringannya dari pengguna yang tidak bertanggung jawab. Intinya adalah melindungi komputer dan jaringannya untuk mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Aspek-aspek keamanan komputer ini meliputi beberapa aspek seperti 1. Privasi. Privasi adalah data yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak bisa diakses oleh orang lain kecuali diri kita sendiri, termasuk administrator sekalipun. Contoh-contohnya adalah email atau file-file yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, termasuk administrator tadi. Yang kedua adalah confidentiality, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan tertentu tetapi tetap dijaga kerahasiaannya atau penyebarannya, seperti alamat, nomor HP, nomor KTP, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah integrity. Penekanannya adalah informasi ini tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenkripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada perubahan dari enkripsi tersebut. Penyerangan integritas ini seperti ketika kita mengirimkan sebuah email tetapi di tengah jalan disadap dan diubah isinya sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Yang keempat adalah authentication. Ini adalah akses menggunakan password, maksudnya username dan password. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan jika tidak cocok akan ditolak. Akses authentication ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Yang kelima adalah availability. Aspek ini berhubungan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya, akan menyulitkan data akses tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Contoh hambatannya adalah denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan crash. Hambatan yang lain dari availability ini adalah mail bomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, mungkin ribuan, dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Berikutnya adalah klasifikasi kejahatan komputer. 1. Keamanan yang bersifat fisik. Contohnya adalah wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel. Kedua, denial of service, dilakukan dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Yang ketiga, SYN flood attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga host tadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem, hang. Yang kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang, personal. Contohnya adalah identifikasi user,
Yang kedua, profil resiko orang yang mempunyai akses. Klasifikasi yang keempat, maksud saya yang ketiga adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Dan yang keempat adalah keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengolah sistem keamanan. Dan juga termasuk prosedur setelah serangan, post attack recovery. Oke, mungkin pertanyaan yang ada di benak kita adalah mengapa sih penyusup atau yang sering dipanggil hacker ini menyusupi keamanan komputer kita? Ada 4 karakteristik penyusup, yaitu satu adalah the curious atau si ingin tahu. Tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang Anda miliki. Yang kedua adalah the malicious atau si perusak. Tipe penyusup ini berusaha untuk merusak sistem atau merubah web page Anda. Yang ketiga ada the high profile intruder, si profil tinggi. Tipe penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh ketenaran dan juga popularitas. Dia mungkin menggunakan web Anda atau sistem Anda untuk mengiklankan kemampuannya. Ya, mungkin sistem yang tinggi dihack, ya tentu saja kemampuan hacker ini pasti bagus ya. Yang keempat adalah the competition, si pesaing. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Ia mungkin seseorang yang beranggapan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya baik secara keuangan ataupun sebaliknya. Dan juga ada istilah-istilah bagi penyusup atau hacker ini ya. Yang pertama adalah mundane, tahu mengenai hacking tetapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Yang kedua adalah lemmer atau script kiddies, mencoba skrip-skrip yang telah digunakan oleh aktivis hacking tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya. Yang ketiga ada wannabe, paham sedikit metode hacking dan sudah mulai berhasil menerobos sehingga berfalsafah hacking is my religion. Yang ketiga ada larva atau newbie, hacker pemula. Teknik hacking mulai dikuasai dengan baik dan sering bereksperimen. Yang ketiga wizard, hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka. Dan yang ini sudah yang ketujuh. Dan yang ketujuh ada guru atau master of the master hacker, lebih mengarah ke penciptaan tools yang powerful yang salah satunya dapat menunjang aktivis hacking, namun lebih jadi tools pemrograman sistem yang umum. Mungkin beberapa di antara kita ada yang bertanya-tanya bagaimana cara hacker ini menyadap suatu keamanan komputer, atau yang sering juga disebut dengan security attack models. Security attack models adalah suatu cara, metode yang dilakukan untuk merusak atau mengganggu keamanan suatu sistem komputer atau jaringannya. Security attack model ini mempunyai beberapa bentuk. Di antaranya adalah interruption. Interruption ini perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ini ditujukan kepada ketersediaan atau menyinggung aspek-aspek tadi ya, yaitu availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Yang kedua, interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Yang ketiga adalah modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi juga mengubah tamer aset.
Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Dan yang keempat adalah fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email ke dalam jaringan komputer. Lalu apa saja serangan atau ancaman yang sering terjadi pada komputer? Selain virus, ada beberapa ancaman pada komputer. Di antaranya adalah sniffing. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Yang kedua adalah spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network, bukan dari luar network. Yang ketiga adalah brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password guessing. Hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat daripada password guessing. Karena pada metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Yang keempat adalah password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem, dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem. Ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file password. Keberhasilan metode ini bergantung pada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Cara terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah memonitor keamanan akses pada file. Yang kelima adalah virus. Seperti yang kita tahu, virus komputer diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program yang lain, yaitu virus dibuat untuk menulari program lainnya, mengubah, memanipulasi, bahkan sampai merusaknya. Lalu, bagaimana cara kita mencegah terjadinya serangan pada komputer? Ada 4 faktor yang digunakan untuk mencegah terjadinya serangan pada komputer. 1. Desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Pastikan aplikasi yang kita pakai sudah diperiksa secara seksama untuk mengetahui apakah program yang dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak yang terpercaya. Yang ketiga, ada manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure, tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti SOP dan security policy haruslah diterapkan. Faktor yang terakhir adalah manusia atau administrator. Manusia adalah faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna menuliskannya pada secari kertas dan ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi keamanan komputer. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.